Tabe, Berimba Kareba Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Anggota TNI Angkatan Udara menembak seorang warga di Palu. Cuaca buruk melanda sejumlah perairan di Sulawesi Tengah. Tiga tersangka korupsi proyek Buol ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Buol. Seorang anggota TNI dari Detasemen Angkatan Udara Mutiara Palu diduga menembak seorang warga desa Kalora, Kabupaten Sigi. Korban bernama Jerni mengalami luka tembak di perut dan kini dirawat di Rumah Sakit Samaritan Palu. Insiden penembakan ini berawal saat korban bersama 2 rekannya yang bekerja sebagai pemulung ini masuk ke komplek perumahan TNI Angkatan Udara Mutiara Palu Jalan Dewi Sartika untuk mencari kardus dan botol bekas air mineral. Namun, saat tengah mencari barang bekas di komplek TNI tersebut, tiba-tiba seorang anggota TNI langsung mengeluarkan senapan angin dan menembak korban. Akibatnya, korban mengalami luka tembak di perut bagian kiri. Kita orang cuma balet sampah, sampai black. Terus kongkong anjing itu keluar dia, langsung dia tembak saya. Kamu dia ada senjata dia pakai? Ada senapan dia pakai. Berteriak juga dia? Dia berteriak juga? Iya, dia bilang kita pencuri padahal tidak ada, kita orang aman. Baru pas kau rasa kena, kau sempat jalan? Pas kena itu berasa semua di sini badan. 2 rekannya yang ingin membantu korban juga sempat mendapatkan ancaman senjata tajam dari pelaku. Pelaku sempat menelpon polisi dan menjelaskan kejadian tersebut. Sekitar pukul 7 malam, polisi tiba di lokasi dan membawa korban ke Rumah Sakit Samaritan untuk mendapatkan perawatan. Pihak Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin Makassar yang menerima laporan ini keesokan harinya langsung terbang menuju Palu. Komandan Pangkalan Angkatan Udara Sultan Hasanuddin Marsikal Pertama TNI Bonang Batuaji bersama timnya langsung menemui korban di Rumah Sakit Samaritan. Setelah itu, Bonang melakukan pertemuan dengan pihak keluarga korban dan tokoh masyarakat suku Kaili di markas Detasemen Angkatan Udara Mutiara Palu. Komandan Pangkalan Angkatan Udara Sultan Hasanuddin Marsikal Pertama TNI Bonang Batuaji mengatakan pihaknya sudah menahan anggota TNI yang melakukan penembakan. Ia berjanji akan memproses anggota TNI tersebut sesuai hukum yang berlaku. Pihaknya juga akan membantu pengobatan korban hingga tuntas di rumah sakit. Kita ketahui kemarin ada memang masyarakat yang masuk ke dalam pekarangan kita, dicoba untuk dilakukan pengusiran, tapi memang ada overaksi lah itu yang akhirnya harus kita selesaikan sekarang. Saat ini sudah diselesaikan secepat mungkin sesuai dengan arahan pimpinan juga. Pelakunya akan kita proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Korban saat ini sudah tertangani, sudah di rumah sakit. Alhamdulillah tadi pagi pun kondisinya sangat stabil. Jadi tidak ada situasi yang tadi malam kita dengar seperti apa, tidak begitu. Ternyata ringan, namun demikian memang perlu dilaksanakan tindakan operasi kecil yang. Korban penembakan masih dirawat di Rumah Sakit Samaritan Palu. Tim dokter telah melakukan operasi untuk mengangkat proyektil yang sempat bersarang di perut korban. Julianus Kay melaporkan dari Palu. Cuaca buruk masih melanda wilayah Sulawesi Tengah.
Tidak hanya hujan yang mengakibatkan bencana banjir, badai disertai angin kencang juga terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Tengah. Hal ini menjadi ancaman bagi para nelayan. Tinggi gelombang laut rata-rata mencapai 1-2 meter di beberapa wilayah perairan di Sulawesi Tengah. Tinggi gelombang di angka 0,7 hingga 1,5 meter saat ini terjadi di perairan Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan sebagian perairan Morowali dan Morowali Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Palu menyatakan tingginya gelombang tersebut menunjukkan kategori waspada. Nelayan dihimbau hati-hati dan terus memantau perkembangan cuaca. Kondisi tersebut diprediksi akan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Ya, untuk di Sulawesi Tengah tinggi gelombang itu mencapai dari 0,7 meter hingga 1,5 meter untuk wilayah Sulawesi Tengah itu ada di wilayah Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan sebagian daerah perairan Morowali. Jadi untuk semua nelayan tetap waspada, tetap update cuaca dari BMKG atau bisa melalui website info BMKG untuk tinggi gelombang setiap harinya untuk 24 jam ke depan atau 7 hari ke depan. Bahkan, jika dilihat dari arah angin yang saat ini masih berhembus dari arah tenggara, jika ini terus berlangsung dan dominan, maka akan berpotensi pertumbuhan hujan serta memicu meningkatnya tinggi gelombang. Khususnya untuk wilayah perairan Teluk Palu, saat ini masih dalam kategori aman dengan tinggi gelombang berada pada angka 0 sampai 1 meter. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sorghum sebagai tanaman pangan alternatif kini terus dikembangkan di wilayah Sulawesi Tengah. Dari 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, 10 daerah diantaranya yang telah mengembangkan tanaman yang berasal dari benua Afrika ini. Salah satu daerah yang menjadi lokasi pengembangan sorghum di Sulawesi Tengah adalah Parigi Motong. Setidaknya ada 3 lokasi yang menjadi lahan demplot sorghum, termasuk diantaranya di Desa Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah, dan telah melakukan panen uji coba. Usaha ini mendapat dukungan dari Lembaga Ketahanan Pangan Naroso, Sulawesi Tengah. Ketua Umum Lembaga Ketahanan Pangan Naroso, Sulawesi Tengah, Anneke Agustina Runtulalo, mengatakan sorghum memiliki prospek dan manfaat yang luar biasa untuk dikembangkan di Parigi Motong. Apalagi di wilayah tersebut bahan lahan tidur. Tidak hanya untuk stunting, kecerdasan anak, tapi juga untuk ibu hamil. Selain itu, sorghum juga berguna sebagai pakan ternak dan makanan ikan. Kalau sorghum ini prospeknya sangat luar biasa, Pak. Sorghum ini bisa mengganti beras. Kalau kita sudah tidak punya beras, ini kita makan, dan prospeknya ke depan ini sangat luar biasa, Pak. Untuk stunting, untuk kecerdasan, dan untuk anak-anak yang lemah ininya, pemikirannya ini sudah masuk di dalam sini. Dan ibu hamil, ya, ibu hamil itu sangat perlu sekali dengan makanan sorghum ini. Kita combine-kan, kita campur dengan kelor, ya. Dan kedua, sorghum ini sangat luar biasa. Dari akar sampai di atas itu serbaguna. Kenapa saya katakan serbaguna? Karena untuk pakan, ya, untuk pakan ternak, untuk manusianya juga, tapi pakan ternak bukan yang di atas, Pak. Di bawahnya buah baby, ya. Untuk pakan ternak, untuk pakan ikan, boleh juga ikan ini langsung kasih makan, ya, itu semuanya bisa. Dan prospeknya ke depan ini kami akan membuat sorghum yang berupa makanan stunting untuk ibu-ibu UMKM yang langsung membuat ini. Para petani di Desa Pelawa Baru, Kabupaten Parigi Motong, senang bisa membudayakan sorghum seluas 4,8 hektar. Ketua kelompok tani, Arifin Lamalidu, mengaku meski awalnya sempat penasaran, namun setelah dikembangkan bersama petani di desanya, ternyata prospeknya cukup menjanjikan. Tidak hanya bisa menikmati buahnya, tapi batang tanaman tersebut bisa digunakan jadi pakan ternak. Ada hal yang baru untuk dikembangkan di wilayah Parigi Motong, apalagi di wilayah Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah khususnya. Ini lahan tidur
sangat banyak. Kemudian yang kedua, saya melihat Pak, prospek tanaman sorghum itu kalau kita lihat dari sisi teman-teman yang banyak memelihara ternak, ini prospek ke depan sangat menguntungkan. Karena di samping dibutuhkan oleh pihak Pertamina batangnya, daunnya ini kami bisa manfaatkan untuk makanan ternak. Sorghum ini saya pikir ini akan jadi salah satu sumber penghasilan utama untuk Parigi Motong, dan saya mengajak seluruh petani Parigi Motong untuk bagaimana caranya kita mengembangkan sorghum ini. Dan semua petani saya akan dukung program dari LKPN, kita akan dukung dengan berkolaborasi bagaimana di seluruh penjuru Kabupaten Parigi Motong ini sorghum bisa jadi komoditas unggulan. Himpunan Pemuda Tani Parigi Motong berharap pengembangan sorghum tidak hanya untuk dijadikan sumber pangan alternatif, tapi juga untuk membantu peningkatan perekonomian warga. Pengusaha lokal pun berharap sorghum bisa menjadi sumber penghasilan dan komoditas unggulan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong.